Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Esti Nawangmawati, kelas 12 Matematika Wajib. Kali ini kita akan mempelajari tentang statistika bagian yang pertama. Di SMP kalian sudah mempelajari statistika yang mencakup tentang pengertian data dan statistika, penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram, khususnya data tunggal, dan juga ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran. Di SMA, kalian akan mempelajari statistika yang mencakup tentang penyajian data kelompok dan statistik deskriptif. Masing-masing untuk penyajian data kelompok akan kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Sedangkan statistik deskriptif mencakup ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Kita mulai dari penyajian data kelompok. Yang pertama disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebagai contoh, kita ambil hasil dari penilaian harian matematika wajib. Dikelompokkan sebagai berikut. Yang bernilai 45-53 ada 5 orang. Yang bernilai 54-62 ada 16 orang, dan seterusnya yang bernilai 90-98 ada 8 orang. Dan jumlah keseluruhannya atau disebut dengan sigma F sama dengan 100. Ada beberapa istilah yang akan kita pelajari pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas. Siapa kelas itu? 45-53 disebut dengan kelas pertama. 54-62 disebut dengan kelas kedua, dan seterusnya hingga kelas yang terakhir adalah 90-98. Sehingga dikatakan bahwa TDF ini mempunyai 6 kelas. Masing-masing kelas mempunyai batas, disebut dengan batas kelas. Batas kelas ada 2 macam, yaitu batas bawah dan batas atas. Oke, untuk menentukan batas atas berarti kelas pertama adalah 53, kelas kedua 62, kelas kelima 89. Sedangkan batas bawahnya adalah kelas pertama 45, kelas ketiga 63, sedangkan kelas yang terakhir atau kelas ke-6 adalah 90. Selain mempunyai batas kelas, kelas juga mempunyai tepi kelas. Apa itu tepi kelas? Tepi kelas sesungguhnya adalah batas kelas yang nyata. Kalau batas kelas ada 2 macam, maka tepi kelas pun ada 2 macam, yaitu tepi atas dan tepi bawah. Nah, bagaimana kalian menentukan tepi atas maupun tepi bawah? Ada kaitan erat antara batas kelas dengan tepi kelas. Anak-anak, untuk menentukan tepi kelas, kalian bisa menggunakan bantuan batas kelas, di mana tepi atasnya sama dengan batas atas ditambah separuh dari ukuran terkecil. Ukuran terkecilnya di sini adalah 1. Jadi tepi atasnya sama dengan batas atas ditambah setengah kali 1. Atau kita peroleh tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah. Sedangkan tepi bawahnya batas bawah dikurangi dengan setengah. Untuk kelas pertama, tepi atasnya adalah 53 ditambah setengah, atau kita peroleh 53 setengah. Sedangkan untuk tepi bawah kelas keempat, perhatikan kelas keempat, tepi bawahnya adalah 72 dikurangi setengah, atau kita peroleh 71,5 atau 71 setengah. Selain ketiga hal tersebut, kelas juga mempunyai panjang kelas. Nah, panjang kelas itu apa sih?
Kalau kalian perhatikan, dari 45 sampai 53, kita akan punya 45, 46, 47, dan seterusnya hingga 53. Dan itu berarti ada 9 anggota. Dengan demikian, panjang kelasnya ada 9. Nah, panjang kelas boleh ditentukan dengan cara seperti tadi. Jadi dijejer-jejer. Kalau kelas kedua berarti 54, 55, 56 dan seterusnya hingga 62. Juga kalian dapatkan 9. Karena memang panjang kelas setiap kelas selalu sama dalam satu TDF, dalam satu tabel distribusi frekuensi. Anak-anak, kalian juga bisa menentukan panjang kelas dengan menggunakan batas bawah, yaitu 54 dikurangi 45 atau 81 dikurangi 72. Kalau pakai batas atas boleh nggak, Bu? Boleh. Kalian boleh menggunakan 62 dikurangi 53 atau 89 dikurangi 80. Kalian juga bisa menentukan panjang kelas dengan menggunakan bantuan tepi kelas, yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Oke anak-anak, yang berikutnya yaitu titik tengah kelas. Apa sih titik tengah kelas? Oke, titik tengah kelas adalah tengah-tengah di antara anggota ini. Jadi tengah-tengahnya dari 45 sampai 53 itu berapa? Itulah titik tengah kelasnya. Ya. Kalian bisa menentukan titik tengah kelas dengan cara menjumlahkan batas bawah dengan batas atas dibagi dengan 2. Silakan nanti kalian menentukan titik tengah kelasnya sendiri-sendiri. Kita lanjutkan. Untuk tabel distribusi frekuensi itu berkembang menjadi TDF relatif dan juga TDF kumulatif. Nah, relatif yang bagaimana? Kumulatif yang bagaimana? Masih pada hasil PHB matematika wajib. Oke. Untuk menentukan frekuensi relatif, kalian bisa menggunakan rumus FI, itu frekuensi pada kelas KI, dibagi dengan sigma FI, berarti jumlah keseluruhannya atau sigma F-nya, kali 100%. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif ada 2 macam, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Kalau menggunakan kurang dari, kalian harus mengingat kurang dari berarti kurang dari tepi atas. Sedangkan yang lebih dari itu lebih dari tepi bawah. Oke, kita mulai tentukan. Masih pada TDF yang tadi. Nih, kita akan menentukan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan adalah kurang dari sama dengan tepi atas. Berarti kelas pertama tepi atasnya adalah 53,5. Berapa jumlah frekuensi yang kurang dari 53,5? Itu berarti hanya 5 saja. Kurang dari 53,5, hanya 5 saja. Oke ya. Kemudian yang kurang dari 62,5 berarti 5 ditambah 16. Yang kurang dari 71,5 berarti 5 ditambah 16 ditambah 20. Dan seterusnya kalian bisa menentukan frekuensi kumulatif untuk kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Bagaimana sekarang menentukan frekuensi kumulatif yang lebih dari? Oke, lebih dari sama dengan berarti tepi bawahnya. Untuk kelas pertama, berapa jumlah frekuensi yang lebih dari 44,5? Ini lebih dari
berarti keseluruhan ini. Berapa itu? Yaitu 100. Berapa yang lebih dari sama dengan 53,5? Yang tidak cuma ini. Yang iya berarti mulai 16 sampai dengan ke bawah. Itu berarti 100 dikurangi 5. Kita peroleh 95. Terus kelas yang ketiga bagaimana? Berarti yang lebih dari sama dengan 62,5. Ini tidak, itu tidak. Yang iya adalah 20 sampai dengan ke bawah. Itu berarti 95 dikurangi 16. Begitu seterusnya, sehingga kita akan dapatkan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan adalah sebagai berikut. Oke, bagaimana sekarang kita menentukan frekuensi relatif? Sudah dirumuskan di sini bahwa frekuensi relatif adalah Fi dibagi dengan sigma Fi kali 100%. Berarti 5 dibagi 100 kali 100%. Kita dapatkan 5%. Kelas kedua, 16 dibagi dengan 100 kali 100%. Kita dapatkan 16% dan seterusnya. Pasti di sini akan nampak 100%. Kalau belum 100% gimana, Bu? Berarti ada perhitungan kita yang tidak valid. Oke, anak-anak. Kita lanjutkan untuk penyajian data kelompok yang kedua, yaitu histogram. Masih hasil penilaian harian bersama matematika wajib. Ya, ini dasarnya dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Untuk histogram itu mirip dengan diagram batang yang kalian pelajari waktu SMP. Hanya kalau pada diagram batang itu nilainya menggunakan batas kelas. Sedangkan kalau histogram nanti pada nilai ini menggunakan tepi kelas. Itulah kenapa kalau pada diagram batang itu batang yang satu dengan batang yang lain akan ada selanya. Sedangkan kalau pada histogram nanti kalian akan lihat antara batang yang satu dengan batang yang lain itu tidak ada selanya. Oke. Ini tepi-tepi kelasnya, anak-anak. Mulai dari tepi bawah kelas pertama hingga tepi atas kelas terakhir atau kelas ke-6. Oke. Tadi yang kelas pertama mempunyai frekuensi 5. Kelas kedua mempunyai frekuensi 16, kelas ketiga mempunyai frekuensi 20, 33, 18, dan 8. Ya. Nampak ini merupakan histogram. Nah, untuk menentukan poligon frekuensi, kalian cukup menentukan titik tengahnya ini. Ya. Jadi titik tengah kelas pertama, titik tengah kelas kedua, titik tengah kelas ketiga, keempat, dan seterusnya hingga terakhir ditentukan, kemudian kalian hubungkan dengan menggunakan penggaris, anak-anak. Jadi poligon frekuensi itu mirip dengan diagram garis, ya. Kita hubungkan masing-masing sehingga terbentuklah poligon frekuensi. Paham ya? Histogram mirip dengan diagram batang, sedangkan poligon frekuensi itu mirip dengan diagram garis. Oke. Hanya yang perlu diperhatikan untuk histogram itu menggunakan tepi kelasnya, kalau poligon frekuensi menggunakan titik tengah kelas. Kita lanjutkan untuk yang keempat, yaitu OGIF. Apa itu OGIF? OGIF adalah kurva dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Karena TDF kumulatif tadi ada dua macam, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, maka OGIF-nya juga ada dua macam, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Seperti apa bentuknya OGIF positif? Seperti apa pula bentuknya OGIF negatif? Kita simak yang berikut. Oke, anak-anak, masih yang horizontal adalah untuk nilai, sedangkan yang vertikal untuk frekuensi kumulatif. Ya. Kita gunakan tepinya mulai dari tepi bawah kelas pertama
hingga tepi atas kelas terakhir. Ini frekuensi kumulatifnya ada 5, 21, 41, 74, 92, dan yang terakhir adalah 100. Tepi atasnya 53,5 itu berpasangan dengan 5, kemudian 62,5 berpasangan dengan 21, 71,5 berpasangan dengan 41, dan seterusnya. Nah, kemudian titik-titik di sini ini kita hubungkan dengan menggunakan tangan langsung, tidak boleh menggunakan penggaris. Maka akan kita dapatkan ini yang disebut dengan ogive positif. Kenapa diberi nama ogive positif? Karena kurvanya selalu naik. Ya. Nah, di sini nampak anak-anak seperti gantung ya. Ini kalau mau dibablaske ke 44,5 boleh. Ya. Tapi kalau nggak dibablaske gimana Bu? Nggak apa-apa, ini udah betul. Oke, ini ogive positif. Nah, bagaimana dengan ogive negatif? Ogive negatif akan kita peroleh dengan menggunakan frekuensi kumulatif yang lebih dari itu berarti lebih dari tepi bawah, berarti nanti mulai dari 44,5. Siapa pasangan 44,5? Yaitu 100. Siapa pasangan 53,5? Yaitu 95. Pasangannya 62,5 yaitu 79, dan yang terakhir pasangannya 89,5 yaitu 8. Oke, titik-titik ini kita hubungkan juga, maka akan terbentuklah sebuah ogive, yaitu ogive negatif. Disebut dengan ogive negatif karena kurvanya selalu turun. Nah, di sini nampak juga seperti gantung ya Nana. Ini kalau dibablaske ke 98,5 boleh enggak? Boleh. Tapi kalau nggak dibablaske, nggak diteruskan ke 98,5 juga tidak apa-apa. Oke. Kita lanjutkan dengan bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Kalau kita punya data mentah, ini berat badan siswa dalam kilogram, ini masih mentah, artinya masih berantakan. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok akan menjadi mudah dengan diurutkan dulu. Data yang diurutkan itu disebut dengan statistik peringkat. Setelah itu baru kita lakukan beberapa langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama yaitu menentukan jangkauan. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data yang terkecil. Kemudian langkah kedua, menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas bisa ditentukan dengan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N itu merupakan banyaknya data. Kemudian yang ketiga, kita menentukan panjang kelas dengan menggunakan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Dan yang keempat, kita menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama biasanya diambil dari data yang paling kecil. Dan langkah terakhir yaitu dengan membuat tabel. Oke anak-anak, kita coba buat satu demi satu, langkahnya satu persatu ya. Ini statistik deskriptif ya, statistik peringkatnya. Mulai dari 30, 33, 34 dan seterusnya, ini sudah urut. Kalau kalian kesulitan mengurutkan manual, kalian bisa bantuan menggunakan Excel ya. Sampai yang terakhir adalah 63. Nah, kita mulai dari langkah pertama yaitu menentukan jangkauan. Berarti data yang terbesar itu 63
dikurangi data yang terkecil yaitu 30. Kita peroleh jangkauannya adalah 33. Langkah yang kedua, kita menentukan banyaknya kelas, yaitu K dengan aturan Sturges tadi. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini karena banyaknya data ada 50, maka log 50. 3,3 kalikan log 50. Log 50 bisa kalian cari dengan menggunakan tabel logaritma. Boleh juga dengan menggunakan bantuan kalkulator anak-anak. Dikalikan 3,3 kita dapatkan 5,61. Sehingga 1 ditambah 5,61 peroleh 6,61. Nah, di sini wajib dibulatkan ke atas. Oke, dibulatkan ke atas, ini yang jangan sampai lupa. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu kita menentukan panjang kelas. Dirumuskan dengan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Peroleh 33 dibagi 7, kita dapatkan 4,7. Bulatkan ke atas lagi 5. Bu, kalau dibulatkan ke bawah boleh enggak? Jangan. Nanti kalau dibulatkan ke bawah nanti akan ada data yang di sini ini tidak tercakup dalam tabel. Oke. Langkah berikutnya adalah menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama diambil dari data yang paling kecil yaitu 30. Dan langkah yang terakhir kita buat tabelnya. Oke. Ini kolomnya, kolom berat badan dalam kilogram dan frekuensi atau banyaknya siswa. Kelas pertama dimulai dari 30, batas bawahnya 30, batas atasnya berapa? Oh, panjang kelasnya 5, berarti nanti 30, 31, 32, 33, 34. Berarti kelas pertama adalah 30 sampai 34. Kelas kedua menyesuaikan 35 sampai 39. Terus 40 sampai 44 dan yang terakhir 60 sampai 64. Nah, nampak ada 7 kelas ini. Ya, sesuai dengan ini. Kemudian bagaimana menentukan frekuensi kelas pertama? 30 sampai 34. Lihat pada statistik peringkat nih. 30 sampai 34. Nah, berhenti di sini. Berarti ada 9. Oke. 35 sampai 39 ada 13. Kemudian 10, 6, 5, 5, 2. Dan sigma F-nya adalah 10. Oke, mudah ya. Anak-anak, bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.